Ta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 716-720. Bab 716. Di dalam kota. Setelah Song Yuan mendengar apa yang dikatakan Xiao Gongzi dan yang lainnya, ekspresi wajahnya menjadi malu. Song Yuan tahu di dalam hatinya bahwa selama dia menyetujui undangan Tuan Xiao, perkembangan masa depannya di dunia hiburan akan cerah. Tetapi jika dia benar-benar tidur dengan Tuan Xiao seperti ini, Song Yuan tidak akan berdamai. Dia merasa terlalu rendah baginya untuk melakukan hal itu, dan dia akan meremehkan dirinya sendiri. Cantik, ada banyak wanita cantik sepertimu di industri hiburan kami. Kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang terburu-buru tidur dengan Tuan Muda Xiao. Ini adalah berkah bagi Anda karena Anda memiliki kesempatan ini sekarang. Anda mungkin tidak mengetahui industri hiburan kami. Industri hiburan kami memiliki aturannya sendiri. Jika Anda ingin mengandalkan orang lain untuk mencapai puncak, maka Anda harus membayar sedikit. Apa, semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang bisa kamu dapatkan. Jika kamu tidak memberi sama sekali, maka wajar saja kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Pada saat ini, seorang sutradara berkata kepada Song Yuan sambil tersenyum. Meskipun apa kata sutradara agak kasar, orang-orang di sekitarnya terlihat tenang. Karena sutradara ini mengatakan yang sebenarnya, hal seperti ini biasa terjadi di industri hiburan, sebaliknya, hal seperti ini sangat umum terjadi. Bintang-bintang di industri hiburan, meski di permukaan terlihat glamor, sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Di dunia hiburan, bintang-bintang ini selalu berada di urutan terbawah. Pada dasarnya, selama mereka adalah aktor yang sedikit terkenal, mereka telah menerima segala macam hal. Aturan tak terucapkan, dan aturan tak terucapkan ini tidak mengejutkan di industri hiburan. Setelah Song Yuan mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit ragu-ragu. Song Yuan tahu bahwa kesempatan ini memang sangat langka. Meskipun dia punya tidak ada cara untuk menghubungi Zhu Zetian, Tuan Xiao ini juga sangat baik, tetapi Song Yuan tahu bahwa tubuhnya adalah alat tawar-menawar terbesarnya. Saat ini, Song Yuan masih merasa sedikit enggan menyerahkan tubuhnya hanya karena beberapa patah kata dari orang lain. Karena kamu tidak ingin menjadi cantik, lupakan saja. Kamu bisa datang kepadaku kapan saja kamu memikirkannya. Duduk di sofa, Tuan Xiao membaca putri yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Song Yuan saat ini. Bagaimana mungkin anak seperti dia diganggu oleh Song Yuan, jadi dia berteriak tanpa ekspresi. Setelah Guo Zifei mendengar kata-kata Tuan Xiao, ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Dia buru-buru berteriak pada Song Yuan, Song Yuan, apa yang kamu pikirkan? Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Maaf, aku benar-benar tidak punya waktu malam ini. Song Yuan menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan kosong. Song Yuan melihat bahwa Tuan Xiao telah berbicara sedemikian rupa, jika dia menyesal menyetujuinya sekarang, itu akan sangat memalukan. Jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menjawab Guo Zifei, lalu berbalik dan keluar dari kotak. Song Yuan. Setelah Guo Zifei melihat Song Yuan pergi, dia tampak berteriak cemas. Tapi Song Yuan tidak bergeming sama sekali dan terus berjalan keluar. Ketika Tuan Xiao melihat Song Yuan benar-benar telah pergi, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu mengulurkan tangan dan menyentuh hidungnya, dan berkata dengan ekspresi lucu, hehe, wanita ini cukup menarik. Saya tidak menyangka Anda, Tuan Xiao, akan melewatkan waktu. Su Zetian menoleh untuk melihat Tuan Muda Xiao, dan berkata kepada Tuan Muda Xiao sambil tersenyum. Bukankah itu seorang wanita? Yang paling penting bagiku adalah seorang wanita. Aku baru saja melihatnya sebagai seorang gadis muda, jadi aku berpikir untuk memberinya kesempatan, tapi aku tidak menyangka Song Yuan ini begitu bodoh. Karena dia tidak tahu bagaimana menghargai kesempatan ini, lupakan saja. Tuan Muda Xiao berkata dengan nada yang sangat santai. Benar, beberapa gadis kecil mengira mereka bisa memperlakukan kita dengan santai jika mereka sedikit cantik, tapi mereka tidak tahu sama sekali bahwa kita bisa menemukan orang seperti mereka sebanyak yang kita mau. Su Zetian mengangguk sedikit. Setelah mendengar kata-kata Su Zetian, Tuan Xiao tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Su, saya dengar Anda akan melamar Yun Feifei hari ini. Ya. Su Zetian sedikit mengangguk. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Apakah kamu berpikir untuk menikah sekarang? Tuan Muda Xiao tersenyum ringan. Hahaha, Feifei lah yang mendesakku untuk menikah denganku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa hidup tanpa Feifei sekarang, jadi aku hanya bisa setuju. Su Zetian berkata dengan nada yang sangat santai. Saya tidak menyangka Anda, Tuan Su, ingin menikah suatu hari nanti. Tuan Muda Xiao tersenyum ringan. Kamu juga akan mengalami hari seperti itu. Su Zetian mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tuan Xiao dengan lembut, lalu melanjutkan, kamu belum pernah bertemu wanita yang cocok untukmu sekarang.
Di sisi lain, setelah Song Yuan meninggalkan kotak, dia langsung menemukan Fendi Zanders dan yang lainnya. Yuan, kenapa kamu kembali? Ketika Wang Xingxin melihat Song Yuan kembali, dia tertegun sejenak dan bertanya pada Song Yuan dengan ekspresi terkejut. Saya bertemu Tuan Su itu, dan kemudian saya kembali. Song Yuan bukanlah orang bodoh, jadi tentu saja dia tidak akan menceritakan apa yang terjadi padanya di dalam kotak. Jika dia menceritakannya, itu akan sangat memalukan. Kalian kembali setelah bertemu. Setelah Su Xiaoxuan mendengar kata-kata Song Yuan, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Kalau tidak, bagaimana menurutmu? Song Yuan menatap Su Xiaoxuan tanpa ekspresi. Dan Su Xiaoxuan tersenyum canggung, dan tidak banyak bicara. Kita tidak ada urusan apa-apa di sini. Pestanya sepertinya baru dimulai pukul 8. Kalau tidak, ayo kita keluar sebentar. Kapal pesiar sepertinya sudah dimulai. Kita bisa pergi ke geladak untuk melihat pemandangannya. Wang Xingxin melihat suasana hati Song Yuan sepertinya sedikit buruk, jadi dia buru-buru berkata sambil tersenyum. Oke, kebetulan aku juga bosan, ayo jalan-jalan. Setelah mendengar lamaran Wang Xingxin, Glases buru-buru mengangguk dan menjawab. Setelah Fendi Zanders melihat bahwa orang-orang ini berencana untuk keluar, dia tentu saja tidak keberatan, dan berjalan keluar aula bersama semua orang, lalu sampai ke dek kapal pesiar. Saat ini, kapal pesiar telah berlayar keluar dari dermaga tenggara, dan laut tak berbatas terlihat sejauh mata memandang. Air laut di kejauhan, di bawah cahaya bintang, menyebar seperti sisik ikan di permukaan air. Pemandangannya sangat indah dan membuat orang merasa segar. Fendi Zanders dan yang lainnya mengobrol sambil melihat pemandangan di laut. Bab 717. Saat Fendi Zanders dan yang lainnya berada di geladak, mengagumi pemandangan indah pantai. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pesta akan resmi dimulai. Namun sebelum dimulai, semua lampu di aula tiba-tiba menjadi gelap. Dalam sekejap, seluruh ruang perjamuan menjadi gelap gulita. Apa yang terjadi? Apakah listrik padam? Setelah melihat lampu redup, semua orang langsung panik. Beberapa gadis yang tidak terlalu pemalu langsung berteriak. Karena mereka bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana bisa terjadi pemadaman listrik? Ada generator independen di kapal pesiar Princess, jadi tidak mungkin terjadi pemadaman listrik. Ya, ini pertama kalinya aku mendengar akan terjadi pemadaman listrik di kapal pesiar Princess. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Ledakan. Pada saat ini, cahaya menyilaukan langsung menerangi seluruh aula. Sebelum semua orang bisa bereaksi, apa yang terjadi dengan pancaran cahaya ini, ledakan musik yang indah terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat pintu masuk aula, dan melihat beberapa pemain biola berjas berjalan ke aula. Mata semua orang tertarik dengan para pemain ini, tetapi ekspresi wajah mereka sedikit bingung, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dan cahaya di aula pun bergerak maju perlahan mengikuti jejak para pemain tersebut, dan akhirnya para pemain tersebut berhenti di depan seorang wanita. Wanita ini tidak lain adalah Yun Feifei. Saat ini, Yun Feifei telah berganti pakaian. Dia mengenakan gaun one piece berwarna putih. Dia tampak luar biasa, seperti seorang putri yang akan memasuki aula pernikahan, mulia namun cantik, bermartabat tetapi tidak dibuat-buat. Ketika cahaya menyinari Yun Feifei, semua orang yang hadir juga mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, protagonis pesta hari ini adalah pacar Yun Feifei, Zhu Zetian. Dan para pemain biola tersebut, setelah sampai di depan Yun Feifei, berdiri tepat di kedua sisi Yun Feifei, lalu melanjutkan memainkan musik biola. Dengan musik yang indah dan cahaya yang terang, Yun Feifei langsung menjadi fokus mata semua orang. Banyak orang memandang Yun Feifei dengan ekspresi iri. Berapa banyak wanita di dunia ini yang bisa menikmati perlakuan mulia seperti itu? Beberapa menit kemudian, Zhu Zetian keluar dari cahaya dengan mengenakan jas putih dengan wajah bahagia, lalu berhenti di depan Yun Feifei. Yun Feifei menatap Zhu Zetian dengan matanya yang besar dan berair. Saat ini, dia sepertinya sudah menebak apa yang akan dilakukan Zhu Zetian. Saat ini Zhu Zetian terlihat sangat tampan, dan ketika dia berjalan di depan Yun Feifei, gadis-gadis di aula segera mulai berteriak. Zhu Zetian sendiri sangat tampan, ditambah dengan latar belakangnya yang sangar, saat ini Zhu Zetian memancarkan semburan pesona yang membuat para wanita menjerit. Tidak ada wanita yang bisa menolak pria seperti Zhu Zetian. Saya tidak tahu berapa banyak wanita yang jatuh cinta dengan Zhu Zetian di dalam hati mereka, tetapi mereka tahu di dalam hati bahwa mereka tidak mungkin layak untuk Zhu Zetian dengan penampilannya. Zhu Zetian berjalan perlahan di depan Yun Feifei, lalu mengeluarkan buket mawar dari belakangnya. Totalnya ada 99 mawar, yang terlihat sangat centil. Saat ini, lampu menyinari Zhu Zetian dan Yun Feifei. Zhu Zetian berlutut di depan Yun Feifei dengan satu kaki, dan menyerahkan 99 mawar di tangannya kepada Yun Feifei. Tuan Zhu, apakah dia akan melamar Yun Feifei? Ini terlalu mengharukan. Jika ada laki-laki yang bisa melamarku seperti ini, aku pasti setuju. Ya,
apakah ini benar-benar mengharukan? Faktanya, kami para wanita tidak menginginkan banyak hal. Kami tidak peduli apakah Anda punya uang atau tidak, dan kami tidak peduli dengan rumah dan mobil. Selama Anda mentraktir kami. Sungguh, tidak apa-apa. Sayang sekali aku tidak bisa bertemu pria seperti itu. Jika aku bisa bertemu pria seperti itu, aku pasti akan menikah dengannya terlepas dari hidupku sendiri. Dalam sekejap, semua gadis yang hadir menunjukkan ekspresi terharu. Beberapa gadis bahkan mulai menangis, memberi kesan bahwa Zhu Zetian sedang melamar mereka. Saat ini, perkataan gadis-gadis ini juga sangat menjijikkan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menyukai uang, tetapi jika orang malang yang melamar mereka dengan 99 mawar, mereka mungkin akan merasa jijik dengan uang itu. Jadi masalahnya bukan mawarnya sama sekali, tapi orang yang memegang mawar itu. Fei Fei, maukah kamu menikah denganku? Zhu Zetian bertanya pada Yun Fei Fei dengan lembut. Setelah Yun Fei Fei mendengar kata-kata Zhu Zetian, dia langsung membeku, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Karena Yun Fei Fei tidak pernah menyangka Zhu Zetian akan memilih untuk melamarnya hari ini. Yun Fei Fei menutup mulut kecilnya, ekspresi wajahnya penuh keterkejutan, dia sangat bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dan semua orang yang hadir sepertinya menyadari apa yang sedang terjadi. Ternyata Zhu Zetian akan melamar Yun Fei Fei setelah semua masalah ini. Untuk sesaat, semua wanita memandang Yun Fei Fei dengan mata iri. Bagaimanapun, dilamar oleh pria seperti Zhu Zetian adalah impian utama banyak wanita. Beberapa wanita bahkan sudah mulai berfantasi di dalam hatinya, alangkah baiknya jika Zhu Zetian yang melamarnya saat ini. Dan Yun Fei Fei secara alami sangat tersentuh saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia perlahan mengambil buket mawar dari tangan Zhu Zetian, dan berkata dengan lembut, saya bersedia. Setelah Zhu Zetian mendengar kalimat ini, dia menunjukkan senyuman yang sangat puas. Setelah melihat Yun Fei Fei mengucapkan kata, saya bersedia, semua orang langsung memberikan tepuk tangan meriah, dan ekspresi wajah semua orang sangat bersemangat. Saat ini, banyak teman Yun Fei Fei yang juga tergerak oleh Yun Fei Fei. Bagaimanapun, Yun Fei Fei telah bekerja keras begitu lama, dan sekarang dia akhirnya bisa berkumpul dengan Zhu Zetian. Begitu Yun Fei Fei benar-benar menikah dengan Zhu Zetian, maka Yun Fei Fei akan dianggap menikah dengan keluarga kaya. Fei Fei, apakah kamu mencium buket mawar? Setelah Zhu Zetian bangun, dia bertanya pada Yun Fei Fei sambil tersenyum. Setelah mendengar perkataan Zhu Zetian, Yun Fei Fei tertegun sejenak, lalu perlahan mengangkat mawar di tangannya, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Apakah baunya enak? Zhu Zetian bertanya sambil tersenyum. Baunya enak. Yun Fei Fei mengangguk dengan tergesa-gesa. Untuk bisa menikah dengan Zhu Zetian, Yun Fei Fei bisa dikatakan telah berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan hati Zhu Zetian. Saat ini, apalagi sebuket bunga mawar yang diletakkan di hadapannya, setumpuk kotoran sapi pun sudah tercium wangi baginya. Lagi pula, selama dia bisa menikah dengan Zhu Zetian, dia tidak akan khawatir tentang makanan dan pakaian di kehidupan selanjutnya. Tapi ketika Yun Fei Fei melihat buket mawar di depannya, dia langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bab 718. Yun Fei Fei menatap buket mawar di depannya dengan mata besar berair, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya. Apakah ini cincin pertunangan yang kamu berikan padaku? Yun Fei Fei melihat cincin di dalam mawar itu, dan bertanya pada Zhu Zetian dengan tidak percaya. Yah, coba pakai itu. Zhu Zetian memandang Yun Fei Fei sambil tersenyum dan berkata. Yun Fei Fei mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin berlian dari mawar. Ketika semua orang yang hadir melihat Yun Fei Fei mengeluarkan cincin berlian itu, mereka semua tercengang. Mereka semua membuka mulut dengan ekspresi terkejut yang tak terlukiskan di wajah mereka. Karena cincin berlian ini terlalu besar, yaitu 10 karat. Di bawah penerangan cahaya, terlihat sangat mempesona. Ya Tuhan, cincin berlian ini terlalu besar. Aku tumbuh besar, aku belum pernah melihat cincin berlian sebesar ini. Cincin berlian ini terlalu besar, berapa harganya? Setidaknya puluhan juta. Ya Tuhan, harganya puluhan juta. Ini terlalu menakutkan. Hanya Tuan Su yang mampu membeli uang sebanyak itu. Semua orang melihat cincin berlian di yuntangan Fei Fei, dan mulai berdiskusi dengan berbisik, dengan ekspresi iri di wajah mereka. Bolehkah saya bertanya gadis mana yang tidak menyukai cincin berlian seperti itu? Fei Fei, aku khusus membelikan cincin berlian ini untukmu dari Prancis. Beratnya 10 karat dan terbuat dari berlian terbaik di Prancis. Menurutku hanya cincin jenis ini yang bisa mengungkapkan cintaku padamu. Hanya cincin seperti itu yang layak untuk dimiliki. Kamu yang unik, kata Zhu Zetian kepada Yun Fei Fei dengan penuh kasih sayang. Harus dikatakan bahwa wanita Yun Fei Fei ini memang sangat banyak akal, untuk bisa membuat seorang playboy seperti Zhu Zetian terpesona, ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan wanita manapun. Sayang, aku sangat tersentuh, aku tidak menyangka kamu begitu perhatian. Yun Fei Fei berkata dengan lembut kepada Zhu Zetian.
Ya, menurutku selama itu perempuan, itu harus disentuh. Tuan Muda Zhu sangat bangga. Dia bahkan menyiapkan upacara lamaran yang megah, dan bahkan menyembunyikan cincin berlian di dalam mawar. Sungguh mengharukan. Tuan Muda Zhu adalah pria paling romantis di dunia, dan dia menyiapkan cincin berlian sebesar itu, pasti menghabiskan banyak uang. Kalau saja aku bisa menemukan pria seperti Tuan Zhu dalam hidupku, aku akan rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Gadis-gadis yang hadir semua memandang Yun Feifei dengan mata iri, dan ekspresi wajah mereka sangat iri. Tentu saja, mereka sama sekali tidak tahu apa itu romansa, dan mereka tidak peduli apakah pria itu tulus. Yang mereka pedulikan hanyalah cincin berlian 10 karat. Cium satu. Cium satu. Pada saat ini, siapapun yang memulainya, mereka semua mulai berteriak. Su Zetian berjalan perlahan di depan Yun Feifei, lalu dengan lembut memeluk pinggang ramping Yun Feifei, menundukkan kepala dan menciumnya. Retakan. Retakan. Para pemakan melon di aula mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu, siap merekam adegan menyentuh ini. Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali, dan semua orang bersorak dan melompat kegirangan. Dengan lampu kembali menyala, pesta resmi dimulai. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Yun Feifei berjalan tepat di depan Zhao Siki, dan diam-diam menyerahkan cincin berlian yang diberikan Zhu Zetian kepadanya kepada Zhao Siki. Zhao Siki menatap Yun Feifei dengan ringan, lalu berkata dengan suara rendah, "Saudari Feifei, apa ini? Aku berubah pikiran sekarang." Yun Feifei tersenyum, lalu bersandar di telinga Zhao Siki, dan membisikkan beberapa kata kepada Zhao Siki. Setelah Zhao Siki mendengar apa yang dikatakan Yun Feifei, ekspresi wajahnya tampak lebih terkejut. "Selama kamu melakukan ini dengan baik, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan," kata Yun Feifei lembut kepada Zhao Siki. Zhao Siki menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, "Saudari Feifei, jangan khawatir, saya pasti akan menyelesaikan masalah ini." Setelah mengatakan ini, Zhao Siki berjalan langsung menuju rumah Yi Yun. Posisi. Ketika Yun Feifei melihat Zhao Siki berjalan mendekat, dia tersenyum tipis, dan menghela nafas dalam hatinya, "Kamu, seorang gadis kecil yang muncul entah dari mana, bahkan ingin bertarung denganku, itu sangat konyol." Zhao Siki berjalan cepat ke sisi Yi Yun, lalu melihat Yi Yun dari atas ke bawah, dan dengan lembut berteriak pada Yi Yun, "Xiao Yun, apakah kamu memakai lipstik? Aku ingin merias wajahku." Saat ini, Yi Yun sedang mengobrol dengan sutradara domestik terkenal. Ketika dia mendengar kata-kata Zhao Siki, dia tidak bisa menahan diri untuk menoleh untuk melihat ke arah Zhao Siki, dan kemudian berkata dengan lembut, "Saya tidak memakai lipstik, kamu harus bertanya kepada orang lain. Apakah kamu tidak membawanya, atau kamu tidak mau meminjamkannya kepadaku?" Zhao Siki berteriak sedikit kesal. "Aku benar-benar tidak membawa," jawab Yi Yun dengan ekspresi tak berdaya. Setelah mendengar kata-kata Yi Yun, Zhao Siki langsung tercengang, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka Yi Yun tidak membawa tas rias, yang langsung mengganggu semua rencana Zhao Siki. Namun kecepatan reaksi Zhao Siki sangat cepat. Ketika dia melihat rencananya gagal, dia menginjak sepatu hak tingginya dan berjalan ke arah sutradara yang sedang mengobrol dengan Yi Yun, dan mengucapkan beberapa patah kata kepada sutradara dengan lembut. Ketika sutradara mendengar kata-kata Zhao Siki, ekspresi wajahnya langsung berubah. Melihat Yi Yun, dia mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. "Direktur Wang, mengapa kamu pergi?" Setelah melihat direktur pergi, Yi Yun buru-buru berteriak. Dan sutradara bahkan tidak melihat ke arah Yi Yun, dan langsung berjalan ke kejauhan. Yi Yun tidak bodoh, dia tahu di dalam hatinya bahwa itu pasti karena apa yang dikatakan Zhao Siki kepada sutradara. Jika tidak, Yi Yun baru saja mengobrol baik dengan sutradara, mengapa dia pergi tanpa menyapa. Setelah direktur pergi sepenuhnya, Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh ke Zhao Siki dan bertanya, "Apa yang baru saja Anda katakan kepada direktur Wang?" "Apa yang kukatakan pada direktur Wang? Apakah itu ada hubungannya denganmu?" "Itu urusan kita berdua," kata Zhao Siki ringan dengan mulut kecilnya yang melengkung. "Anda." Setelah mendengar kata-kata Zhao Siki, Yi Yun membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Namun saat ini Yi Yun tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Dan Zhao Siki tidak pernah berpikir bahwa Yi Yun dapat menanggungnya begitu banyak, dan buru-buru berteriak, "Yi Yun, tidakkah kamu ingin tahu apa yang baru saja saya katakan kepada sutradara itu? Apa katamu?" Yi Yun kembali menatap Zhao Siki dan bertanya dengan ekspresi bingung. "Aku bilang kamu menyebalkan." Zhao Siki menjawab dengan sangat lugas. Bab 719. "Aku bilang kamu menyebalkan." Setelah mendengar kata-kata Zhao Siki, Yi Yun langsung membeku di tempatnya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena tidak ada dendam antara Yi Yun dan Zhao Siki. Tapi Yi Yun benar-benar tidak mengerti, mengapa Zhao Siki memperlakukannya seperti ini, mungkinkah karena dia tidak meminjamkan lipstiknya kepada Zhao Siki.
Mengapa kau melakukan ini? Yi Yun bertanya pada Zhao Siki dengan sedikit bingung. Ada banyak alasan, aku hanya tidak menyukaimu. Zhao Siki menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, dan kamu adalah wanita jalang yang bau, kudengar pacarmu juga seorang brengsek yang mengantarkan makanan. Rencana awal Yun Feifei adalah membiarkan Zhao Siki dengan sengaja memprovokasi Yi Yun, dan kemudian keduanya mengalami konflik. Kemudian Yun Feifei menggunakan pengaruh Su Zetian untuk mengusir Yi Yun dari kapal pesiar, lalu meminta wartawan media untuk menulis beberapa berita, agar Yi Yun menjadi lelucon di mulut orang lain. Ketika Li Qiang memilih aktor, dia selalu mementingkan reputasi aktor. Jadi Yun Feifei merasa tidak mungkin Li Qiang membiarkan Yi Yun terus berperan sebagai aktris utama setelah keributan seperti itu. Namun kemudian, setelah Yun Feifei melihat cincin berlian yang diberikan Su Zetian padanya, Yun Feifei berubah pikiran dalam sekejap. Dia merasa karena dia ingin melakukannya, dia sebaiknya melakukannya secara mutlak, dan langsung menjebak Yi Yun karena mencuri cincin berliannya. Jika ini masalahnya, Yi Yun tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan peran sebagai pemeran utama wanita, tetapi dia juga tidak akan bisa bergaul di dunia hiburan di masa depan. Zhao Siki awalnya berencana menyembunyikan cincin berlian di tas kosmetik Yi Yun sementara Yi Yun tidak memperhatikan. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau Yi Yun tidak membawa tas rias sama sekali. Zhao Siki hanya bisa menggunakan rencana lama dan mencoba yang terbaik untuk membuat marah Yi Yun. Apa katamu? Setelah mendengar kata-kata menghina Zhao Siki kepada Fendi Zanders, ekspresi Yi Yun langsung berubah. Yi Yun tidak bisa menerima orang lain menghina Fendi Zanders seperti ini. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku bilang kamu menyebalkan dan pacarmu brengsek. Zhao Siki berteriak bangga ketika dia melihat Yi Yun telah ditipu. Bentak. Tanpa ragu sedikit pun, Yi Yun mengangkat tangan kecilnya dan menamparkan wajah Zhao Siki. Zhao Siki mundur 2 langkah berturut-turut, dan akhirnya menghentikan tubuhnya, lalu menatap mata besarnya yang berair dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Zhao Siki, aku memperingatkanmu, jangan melangkah terlalu jauh. Yi Yun menunjuk ke arah Zhao Siki dan berteriak. Pelacur bau, kamu berani memukulku, nona tua, aku akan melawanmu hari ini. Zhao Siki berteriak penuh semangat, lalu bergegas menuju posisi Yi Yun. Setelah Zhao Siki bergegas ke depan Yi Yun, dia langsung memeluk Yi Yun. Namun tanpa daya, Zhao Siki hampir 10 cm lebih pendek dari Yi Yun, dan Yi Yun juga pernah berlatih taekwondo, jadi Zhao Siki bukanlah lawan Yi Yun sama sekali. Yi Yun menamparkan wajah Zhao Siki dengan keras menggunakan punggung tangannya. Zhao Siki mundur 2 langkah berturut-turut, lalu langsung jatuh ke tanah. Membunuh, apakah kamu peduli? Setelah Zhao Siki jatuh ke tanah, dia langsung duduk di tanah dan berteriak seperti tikus yang mengutuk jalan. Setelah mendengar teriakan Zhao Siki, semua orang menoleh untuk melihat posisi Zhao Siki. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mata semua orang membelalak dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Karena mereka tidak pernah menyangka ada orang yang berani membuat onar di pesta tersebut. Perlu diketahui bahwa pesta ini adalah pesta ulang tahun Yun Feifei, dan Zhu Zetian baru saja melamar Yun Feifei, namun saat ini ada yang berani membuat onar di sini, bukankah ini dengan jelas menunjukkan wajah Zhu Zetian? Dan orang-orang ini disebut orang sukses, jadi mereka juga meremehkan hal-hal seperti memukuli orang. Untuk sesaat, semua orang memandang Yi Yun dengan jijik. Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun saat ini, beberapa pria kuat yang tampak seperti pengawal bergegas keluar, dan langsung menghalangi jalan Yi Yun. Kaulah yang baru saja memukul seseorang, kan? Salah satu pengawal menatap Yi Yun dan bertanya. Benar, aku memukulnya, tapi dia memarahiku lebih dulu, jawab Yi Yun kosong. Apa yang terjadi? Siapa yang berani membuat masalah di wilayahku? Pada saat ini, Zhu Zetian juga memperhatikan situasi di sini, dan membawa Yun Feifei ke sisi Yi Yun Zhao Siki, mengerutkan kening dan berteriak dengan nada dingin. Tuan Muda Zhu, kedua orang ini baru saja menimbulkan masalah di sini, saya akan segera menanganinya. Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, pengawal itu buru-buru menjawab dengan ketakutan. Tapi Zhu Zetian menoleh untuk melihat ke arah Yi Yun, lalu ke Zhao Siki, dan berkata, apa yang dilakukan kedua orang ini? Mengapa saya tidak mengenal kedua orang ini? Apakah mereka dua tamu di pesta itu? Setelah pengawal itu mendengar kata-kata Zhu Zetian, ekspresi wajahnya menjadi semakin luar biasa. Karena pengawalnya tidak pernah menyangka Zhu Zetian tidak akan mengenal kedua orang ini. Jika Zhu Zetian tidak mengenal kedua orang ini, itu hanya dapat menjelaskan satu hal, yaitu kedua orang ini datang secara diam-diam. Bagaimana kalian berdua bisa masuk? Tunjukkan surat undangannya. Teriak pengawal itu tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata pengawal itu, Yi Yun langsung tercengang, membuka mulutnya, dan tidak bisa berkata-kata. Karena dia dibawa oleh Direktur Chen, tidak ada surat undangan sama sekali. Dan Yun Feifei memandang Yi Yun dengan wajah bangga, dia tahu bahwa tujuannya saat ini telah tercapai.
Selanjutnya, tunggu saja dan tonton pertunjukan yang bagus. Yun Feifei menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dan ekspresi wajah orang-orang dan tamu yang hadir juga sedikit bingung. Kedua wanita ini tidak benar-benar menyelinap masuk, kan? Jika itu benar-benar masuk secara diam-diam, maka itu akan merepotkan. Tuan Zhu pasti tidak akan membiarkan mereka berdua pergi dengan mudah. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan kedua wanita ini. Mereka datang ke sini secara diam-diam, tapi mereka berani membuat masalah di sini. Aku sangat tidak sabar. Hari ini, kedua orang ini pasti sudah mati. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Aku sedang berbicara dengan kalian berdua, apakah kamu bodoh? Bagaimana kalian berdua bisa masuk ke sini? Cepat tunjukkan surat undanganmu. Melihat baik Yi Yun maupun Zhao Siki tidak berbicara, pengawal itu berteriak keras. Dan Zhao Siki menoleh untuk melihat posisi Yun Feifei. Sayang, ini Siki, teman baikku. Yun Feifei berjalan ke sisi Zhao Siki, membantu Zhao Siki berdiri, dan berkata kepada Zhu Zetian dengan genit. Bab 720. Setelah Zhu Zetian mendengar kata-kata Yun Feifei, ekspresi wajahnya menjadi sedikit marah. Dia menoleh untuk melihat Yi Yun dan berkata, kamu harusnya terkutuk karena memukuli teman Feifei. Apakah kamu kenal orang ini? Orang ini. Yun Feifei melirik Yi Yun dengan ekspresi main-main, lalu berkata dengan ringan, tentu saja aku mengenalnya, dia adalah Yi Yun, dan dia syuting di kru yang sama denganku. Setelah mendengar kata-kata Yun Feifei, mata Yi Yun melontarkan pandangan aneh. Karena dia tidak menyangka Yun Feifei akan berbicara sendiri saat ini. Tapi suamiku, aku tidak mengundang Yi Yun ini ke pesta, dan aku tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Kata Yun Feifei dengan tenang sambil membantu Zhao Siki berdiri. Pelacur kecil, biarkan aku melihat bagaimana kamu masih bertarung denganku. Yun Feifei menatap Yi Yun yang tidak jauh dari sana, dengan sedikit rasa seram dan rasa puas diri di matanya. Adapun Yi Yun, dia tampak tak berdaya, tapi dia tidak banyak bicara. Karena Yi Yun sudah menduga bahwa Yun Feifei tidak akan membantunya dengan baik, dia pasti akan membuat masalah. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Yi Yun. Yi Yun menyelinap masuk, dan bahkan memukuli teman Yun Feifei, bukankah itu jelas-jelas mendekati kematian? Gadis ini sungguh berani ya. Bukan saja dia berani menyelinap masuk, tapi dia juga berani membuat masalah di sini. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Menurutku dia pasti sudah mati hari ini. Ya, kamu berani membuat masalah di pesta makan malam yang diadakan oleh Tuan Zhu. Bukankah itu mendekati kematian? Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Ekspresi wajah Yun Feifei bahkan lebih puas saat ini, dia telah mencapai tujuan yang diinginkannya, dan Zhu Zetian dapat menangani hal berikutnya. Zhu Zetian menatap Yi Yun dengan dingin, lalu berkata dengan ekspresi muram, karena kamu menyelinap masuk dan memukuli teman Feifei, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar, Yi. Yun menatap Zhu Zetian, sedikit kegugupan muncul di matanya, karena dia tahu di dalam hatinya betapa menakutkannya orang seperti Zhu Zetian. Pengawal, lempar wanita ini keluar dari perahu untukku dan biarkan dia berenang ke darat sendirian. Zhu Zetian berteriak tanpa ekspresi. Tuan Zhu, bagaimana jika gadis ini tidak bisa berenang? Pengawal itu terdiam sesaat dan bertanya dengan lembut. Itu urusannya sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Jawab Zhu Zetian ringan. Baiklah, Tuan Zhu, saya mengerti. Pengawal itu mengangguk ringan, lalu berjalan langsung menuju posisi Yi Yun. Setelah mendengar percakapan antara pengawal dan Zhu Zetian, Yi Yun buru-buru mundur 2 langkah karena ketakutan, dengan ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Karena Yi Yun tidak bisa berenang sama sekali, dan meskipun Yi Yun bisa berenang, dia hanyalah seorang wanita. Sekarang kapal pesiar telah berlayar sejauh ini, mustahil baginya untuk berenang ke darat. Yi Yun tidak pernah membayangkan Zhu Zetian akan begitu kejam hingga dia ingin melemparkan dirinya dari perahu. Ekspresi wajah Yi Yun menjadi tegang, dan dia segera melihat sekeliling, berharap seseorang akan berdiri dan berbicara mewakilinya. Namun saat ini, semua orang yang datang ke pesta tersebut adalah generasi kedua kaya dari Provinsi Dongjiang, atau nama-nama besar di industri hiburan. Jika normal, pasti akan ada seseorang yang tergerak oleh sosok dan penampilan Yi Yun, dan akan berdiri dan menjadi perantara bagi Yi Yun. Tapi saat ini, orang yang disinggung Yi Yun adalah Yun Feifei dan Zhu Zetian. Dengan begitu banyak orang yang hadir, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka berdua. Jadi tidak hanya tidak ada yang keluar untuk membantu Yi Yun saat ini, sebaliknya mereka memandang Yi Yun dengan semacam rasa senang, mereka merasa bahwa Yi Yun yang harus disalahkan atas semua ini. Dan Yi Yun menatap tanpa daya pada orang-orang di sekitarnya, dia merasa udara di sekitarnya membeku, perasaan ini benar-benar menyesakkan. Ini adalah pertama kalinya Yi Yun merasakan betapa menakutkannya orang-orang ini. Bukankah wanita ini sangat sombong tadi? Kenapa wajahnya menjadi pucat karena ketakutan sekarang?
Itu benar, kupikir dia adalah orang yang sangat kuat sekarang, dia berani membuat masalah di sini, tapi aku tidak menyangka bahwa dia hanyalah orang malang yang menyelinap masuk. Sungguh konyol. Sejak kamu menyelinap di sini, tetaplah di sana dengan jujur. Jika kamu harus membuat masalah di sini, tidak apa-apa sekarang. Jika kamu membuat keributan besar, kamu mungkin akan segera mati di laut. Orang ini benar-benar sombong, jadi aku harus memberinya pelajaran seperti ini, jika tidak sesuatu akan terjadi. Semua orang melihat ke posisi Yi Yun dan menunjuk, berdiskusi dengan suara rendah. Maafkan aku. Saat ini, pengawal itu sudah berjalan di depan Yi Yun. Dan Yi Yun menarik napas dalam-dalam, lalu mundur 2 langkah. Tapi tak berdaya, ada tembok di belakang Yi Yun, jadi dia tidak punya cara untuk mundur saat ini. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Meski ekspresi wajah Yi Yun masih tenang, sebenarnya hatinya sangat ketakutan. Karena dia tahu bahwa semua yang terjadi saat ini adalah benar, karena Zhu Zetian berkata bahwa dia akan menjatuhkan dirinya, maka para pengawal ini akan benar-benar menjatuhkannya. Yi Yun tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja menamparkan Zhao Siki 2 kali, namun pada akhirnya dia menimbulkan masalah sebesar itu. Dan Yun Feifei menatap Yi Yun dengan senyuman penuh, dan dia tidak sabar untuk melihat adegan Yi Yun dilempar ke laut. Karena selama Yi Yun dilempar ke laut, maka tokoh utama dalam lakon Li Qiang pasti menjadi miliknya. Tuan Zhu, tunggu sebentar. Pada saat ini, Direktur Chen tiba-tiba bergegas keluar dari kerumunan, berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Zhu Zetian melihat Direktur Chen keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Direktur Chen, dan kemudian bertanya tanpa ekspresi, siapa Anda dan ada apa? Suamiku, ini Direktur Chen dari kru kami. Yun Feifei menjelaskan dengan lembut. Jadi ini ya. Zhu Zetian mengangguk ringan, lalu memandang Direktur Chen dan bertanya, apakah ada yang harus Anda lakukan? Tuan Zhu, saya membawa Yi Yun ke sini, bisakah Anda membantu saya? Jangan membuang Yi Yun ke laut. Direktur Chen menatap Zhu Zetian dengan gugup. Setelah Zhu Zetian mendengar kata-kata Direktur Chen, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, Direktur Chen, apakah otakmu tidak bekerja dengan baik? Siapa kamu? Mengapa aku memberimu ini bagaimana dengan wajah? Setelah mendengar kata-kata Zhu Zetian, Direktur Chen langsung tercengang, dan berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat putus asa di wajahnya.